warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk materi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa sebelum belajar, dan setelah itu dilanjutkan dengan membacakan ayat pendek surat An-Nas. Nah, dalam hal ini silakan Ananda untuk membacakan doa dan diteruskan nanti dengan membacakan ayat pendek. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda semuanya. Mudah-mudahan dengan berserah diri kita kepada Allah, dengan membaca doa dan ayat pendek tadi, semoga apa yang kita harapkan hari ini, yakni tentang ilmu yang akan kita pelajari bernilai ibadah dan dimudahkan oleh Allah apa yang akan kita laksanakan nantinya. Baik anda semuanya, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pada kesempatan ini dipimpin oleh Ananda Fatia. Silakan. Enggak. Baik anda semuanya, Enggak. Baik anda semuanya, hari ini Ibu akan mengambil kehadiran Ananda. Apakah ada yang belum dapat? Enggak. Baik Ananda, pada hari ini Ibu akan mencek kehadirannya. Apakah masih ada yang tidak hadir atau sudah hadir sama sekali? Yang pertama Ananda Amel. Yang kedua Salsabila, Sofia. Enggak. Baik Ananda, pada hari ini Ibu akan mengambil kehadiran Anda semua. Apakah masih sudah hadir semua atau masih dalam perjalanan dan atau sama sekali tidak hadir pada hari ini? Jadi yang pertama Amel. Ya, Salsabila. Agif. Enggak. Baik Ananda, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang mengkafani jenazah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu silakan kita
tayangan video ini, mudah-mudahan dengan melihat tayangan video ini akan memotivasi kita untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari sebentar lagi. 3. Kita putar balik ini, saya bikin Cianjur putar balik cari jalan alternatif karena di Bapak numangatna komandan di dieu. Dulu. Bapak numangatna di dieu komandan. Kabeh korban pada real real. Baik Ananda, setelah kita mengamati video tadi, kira-kira apa pelajaran yang kita ambil dari video tentang kejadian gempa yang terjadi di Cianjur? Yang kedua, apa kaitan video tadi dengan materi yang akan kita pelajari setelah ini? Silakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang dapat diambil dari video tersebut adalah kematian pasti akan datang. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Alisa. Yang berikutnya lagi. 3. Baik, untuk berikutnya, apa kaitan video tadi dengan materi yang akan kita pelajari sesaat lagi? Silakan Ananda, Amel. Keterkaitan dengan materi tersebut adalah setiap korban yang meninggal saat bencana, contohnya saat gempa terjadi, akan dilaksanakan penyelenggaraan jenazah pada umumnya, diantaranya memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, kita berikan aplaus kepada Amel. Nah, baik, Ibu tambahkan sedikit. Jadi, sesuai dengan video yang kita tayangkan tadi, semua jawaban dari Ananda itu adalah benar. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal ataupun terhadap jenazah. Di antara kewajiban kita terhadap jenazah adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, apa kaitan dengan yang peristiwa yang tadi? Itu sangat-sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang ada di Cianjur. Kenapa? Karena dengan gempa yang terjadi itu banyak para korban. Di antara korbannya itu ada yang meninggal. Nah, orang yang meninggal inilah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menyelenggarakannya sebagaimana mestinya dan sebagai kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk berikutnya lagi, sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dalam hal ini tata cara mengkafani jenazah. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, serta mampu untuk menerapkan
jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu terlebih dahulu akan mengingatkan kembali ke Ananda, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tata cara memandikan jenazah. Betul? Betul. Nah, apakah Ananda masih ingat dengan tata cara memandikan jenazah? Adakah yang masih ingat? Apakah Ananda masih ingat dengan siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Ingatkah? Masih ingat? Masih. Nah, sekarang Ibu minta satu orang saja. Siapakah orang yang berhak untuk memandikan jenazah? Silakan. Yang berhak memandikan jenazah apabila jenazahnya laki-laki adalah kaum laki-laki atau mahramnya. Sedangkan jika jenazahnya perempuan, yang berhak memandikannya adalah kaum perempuan atau mahramnya. Nah, bagus, kita berikan aplaus kepada Ananda yang barusan menjawab. Tiga. Sebelum kita melanjutkan materi tentang mengkafani, terlebih dahulu Ibu akan memberikan pretest terhadap Ananda sejauh mana Ananda memahami tentang materi yang akan kita pelajari untuk berikutnya. Ini Ibu berikan waktu 5 menit. Yes. Udah siap? Tiga. Udah siap Ananda semua? Nah, silakan dikumpul. Nah, berarti ini soal pretestnya udah Bu kumpulkan. Baik, untuk materi kita berikutnya kita masuk kepada tata cara menyelenggarakan jenazah. Dalam hal ini Ananda nanti akan Ibu berikan kelompok. Itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama mempunyai pembahasan yang berbeda dengan kelompok yang kedua. Nah, sebelum masuk kita kepada kelompok, terlebih dahulu Ibu akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dari mengkafani jenazah. Arti dari mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya. Jadi jenazah itu sebelum kita kuburkan, itu kita tutup seluruh anggota tubuhnya dengan kain putih yang dinamakan dengan kain kafan. Nah, seperti itu. Adapun hukum dari penyelenggaraan jenazah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang artinya kewajiban yang diberikan kepada umat Islam. Jika ada sebagian umat Islam yang sudah melaksanakan, maka umat Islam lain gugur dari ketentuan hukum, dengan artian dia tidak berdosa. Nah, jika ada satu kelompok sudah melaksanakan penyelenggaraan jenazah, andaikan ada kelompok lain yang tidak melaksanakan, maka kelompok lain itu tidak berdosa. Karena apa? Karena sudah dilaksanakan oleh satu kelompok. Itu yang dikatakan dengan fardu kifayah. Lalu apa dalil yang berkaitan dengan kematian? Itu surat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini dikatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan meninggal. Jadi yang namanya makhluk hidup, siapapun bentuk makhluk hidup, apapun sifat, apapun corak dan gaya yang namanya makhluk hidup itu akan meninggal satu ketika. Hanya saja kita tidak tahu kapan, di mana kita akan dijemput oleh Allah. Seperti dengan video yang tadi, kita tidak akan mengetahui bahwasanya akan terjadi gempa, kita tidak mengetahui akan terjadinya bencana, akan tetapi itu tak lain dan tak bukan terjadi karena izinnya Allah. Nah, dari paparan ini, adakah Ananda yang akan bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk
Yang kelompok kedua itu nanti akan mengurutkan tata cara mengkafani jenazah, lalu jelaskan bagaimana tata cara dalam hal mengkafani jenazah sesuai dengan urutan yang telah Ananda urutkan. Yang berikutnya lagi nanti masing-masing kelompok itu membuat PowerPoint mini, singkat, padat, dan tepat itu nanti. Maka dari situ Ananda nanti bisa untuk menyampaikan hasil diskusi Ananda. Nah, dalam hal ini Ananda paham atau masih ragu? Silakan, kalau ragu ditanya. Udah paham semua? Pembagian tugasnya sudah paham? Sudah. Nah, silakan. Ini yang untuk kelompok 2. Yang kelompok 1 silakan tadi. Ini kelompok 2. Silakan Ananda urutkan mulai dari urutan yang betul sampai terakhir. Nah, silakan kerjakan. Ya. Nah, itu bikin di LKPD yang sudah Ibu berikan. Itu kan udah ada LKPD. Silakan dibikin di LKPD. Ini adalah tempat apa? Peta konsep. Silakan Anda bikin peta konsep. Nanti. Saya apa kok? Main meeting. Bisa deh jawab. Baik Ananda, apakah sudah siap mengerjakan hasil diskusinya dengan kelompoknya? Sudah. Nah, silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal-hal yang disundahkan dalam mengkafani jenazah. Pertama, hendaknya menggunakan kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Sebaiknya kain kafan berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk laki-laki hendaknya 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Menggunakan ruangan dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Nah, Ketentuan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan dengan keadaan. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai materi yang telah disampaikan. Pertanyaannya adalah, kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 5 helai kain kafan yang terdiri dari apa saja? Terima kasih. Baiklah. Perempuan ya? Enggak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin pertanyaan dari kelompok 2 tadi yaitu tentang untuk 5 lapis digunakan untuk perempuan. Jadi kami akan menjawabnya yaitu kain basahan, yaitu kain bawah, baju, penutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain yang menutupi semua badannya. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Jadi untuk jenazah perempuan itu ada 5 lapis, yang 2 untuk alas di bawah, yang 1 untuk kain basahan, yang satunya lagi untuk baju, dan yang satunya lagi untuk cadar atau kerudung. Nah, silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah diantaranya, yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama dan beri bukur atau wangian.
Yang ke-12 adalah ikat dengan tali yang ada. Dari pernyataan tersebut, apakah teman-teman ada pertanyaan? Nah, silakan kelompok 1. Kalau ada pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, kan dan di mana saja letak tali tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Letak tali yang dimaksud ada di kepala, satu di kepala, satu di pundak, satu di pinggul, satu di lutut, dan satu di kaki. Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ulangan jadi, yang tali tadi ada 5. Yang pertama terletak di kepala, yang kedua di pundak, yang ketiga di pinggul, yang keempat di lutut, dan yang terakhir ada di kaki bawah. Nah, baik Ananda semua, apakah Ananda masih ada lagi pertanyaan di luar dari presentasi tadi yang kita bacakan? Ada? Udah paham semua? Sudah. Sudah, baik. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya presentasi kita tadi, maka berakhir pula lah materi kita hari ini tentang penyelenggaraan jenazah dalam hal mengkafani jenazah. Nah, Ananda semua, kira-kira apa kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Silakan. Ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu mengkafani jenazah merupakan bagian dari penyelenggaraan jenazah yang mana merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus kepada jadi dapat kita simpulkan yang pertama sekali kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Yang kedua, kewajiban kita adalah Yang kedua, jumlah kain kafan antara yang laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Yang laki-laki berapa jumlahnya? 3. Yang perempuan berapa jumlahnya? 5. Akan tetapi ikatan tali apakah berbeda atau sama? Sama. Jadi yang membedakan adalah jumlah kain kafan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sampai di sini dengan berakhirnya kesimpulan yang kita bacakan tadi, maka berakhir materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, untuk minggu depan Ananda silakan membaca di rumah materi tentang mensalatkan jenazah. Nah, dalam hal ini itu nanti kita akan membaca bacaan salat jenazah. Silakan Ananda baca salat bacaannya tadi, bacaan yang panjang. Nah, seperti itu. Lalu tolong dibaca apa saja rukun dari salat jenazah. Nah, sebelum kita tutup, terlebih dahulu Ibu akan memberikan post-test, karena dengan post-test hari ini mudah-mudahan nilai Ananda yang tadi di saat pretest itu akan memberikan perbedaan dengan adanya materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, mudah-mudahan nilainya lebih meningkat dan lebih tinggi lagi. Silakan Ananda. Ya. Dah, Ananda udah siap? Post-test yang Ibu berikan sudah dijawab semua? Dah, silakan dikumpulkan. Nah, baik. Dengan adanya penilaian barusan, maka materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Bu akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.